Vietnam tak meyakinkan, drama supporter ramai-ramai tinggalkan stadion. Beton Stadion Lestrade jatuh timpa supporter di tengah pertandingan timnas Vietnam. Mùa giải đã bị ngắt đến lần này là lần thứ 3 rồi. Nhưng đó là một cái đặc thù mà chúng ta đã nói một vài lần. Một cái tình huống mà trong cái mùa giải mang tính bản lề nó buộc phải xảy ra và có thể là định hình được cái con đường đi tiếp và tạo ra một cái cuộc đua tranh nó lý thú cho cái phần tiếp theo của mùa bóng, đúng không ạ? Và vì phần tiếp theo của mùa bóng thì sau cái quãng nghỉ dành cho đội tuyển quốc gia thì sẽ còn 2 vòng đấu nữa của cái tạm gọi là lượt đi giai đoạn 1, đúng không ạ? Giai đoạn 2 thì 8 đội ở phía trên sẽ còn có 7 trận đấu nữa. Di balik kemenangan Vietnam di FIFA Matchday atas Hong Kong, supporter ramai-ramai meninggalkan stadion saat laga masih berlangsung. Sepak bola Vietnam sedang tidak baik-baik saja. Para fan menentang era kepemimpinan Philippe Troussier yang dirasa tak memberi kepuasan. Hal itu ditunjukkan saat Vietnam menjamu Hong Kong pada Kamis 15 Juni 2023 di Stadion Lestrade Hai Phong bertajuk FIFA Matchday. Rasa tidak puas ditengarai menjadi alasan besar para supporter Vietnam yang datang ke stadion meski tiket hanya dijual seharga Rp30.000 saja. Supporter tersebut tak sabar menanti hingga akhir pertandingan saat Vietnam bermain tidak meyakinkan melawan Hong Kong. Meskipun Vietnam sebenarnya sukses memetik kemenangan, itu pun tertolong dengan gol hadiah penalti yang dieksekusi Kue Ngoc Hai di babak pertama. Saya melihat tim lawan bermain bagus dan memiliki peluang mencetak gol yang lebih jelas daripada tim Vietnam, tulis seorang netizen dikutip dari soha.vn. Sepak bola tim Vietnam belum meyakinkan para penggemar imbuhnya. Ini hanya pertandingan persahabatan, tapi saya sangat khawatir dengan gaya permainan ini ketika serangannya tumpul dan pertahanannya lemah, tulis netizen lain. Bermain seperti ini tidak disebut mengontrol bola. Semoga tim Vietnam akan mencari lebih baik dalam pertandingan melawan Suriah, imbuhnya. Perbedaan mencolok dari sistem permainan yang diterapkan Troussier belum bisa membuat para fan move on dari Park Hang-seo. Sepak bola Vietnam seolah sudah memiliki pakem tersendiri, yakni bersama pelatih asal Korea Selatan tersebut. Fenomena ini tentu menjadi evaluasi khusus bagi Troussier. Satu kesempatan membuat publik Vietnam percaya kepadanya saat melawan Suriah. Duel Vietnam melawan Suriah digelar pada Selasa 20 Juni 2023 di tempat berbeda, yakni Stadion Tin Tro. Jika Vietnam kembali mengamankan kemenangan, maka posisi mereka di 100 besar peringkat FIFA semakin nyaman dan jauh dari kejaran wakil ASEAN lainnya. Terdekat adalah Thailand. Itu pun skuad Gajah Perang berada di peringkat ke-114 dunia. Apalagi dibandingkan dengan timnas Indonesia yang saat ini masih tercecer di peringkat ke-149 dunia. Perjuangan mendekati Thailand dan Vietnam juga cukup berat. Setelah imbang melawan Palestina, timnas Indonesia dihadapkan dengan Argentina. Sang jawara dunia 2022 itu bakal hadir di Jakarta dan melakoni pertandingan pada Senin 19 Juni 2023. Gaya bermain Troussier belum terlihat di tim Vietnam, padahal melawan Hong Kong yang kualitasnya berada di bawah. Vietnam seperti bayi, seolah Troussier hanya ingin menguji kemampuan menyerang anak asuhnya. Tim ini bahkan tak lebih baik dari yang tampil di SEA Games 2023, imbuh mereka. Tak sampai di situ, kritik juga dilontarkan pengamat sepak bola lokal terhadap skema bermain yang diterapkan Troussier dirasa menyulitkan pemain. Ngoc Quan Tung tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya terhadap Troussier. Ia bahkan menyebut permainan Vietnam saat melawan Hong Kong tidak jelas. Vietnam mencoba mengontrol bola dan untuk menciptakan tekanan. Begitulah rencana main mereka, ucap Ngoc Quan Tung. Namun yang terjadi, para pemain Vietnam tak bisa menciptakan tekanan. Ide untuk bermain ofensif ada, didukung formasi yang diterapkan. Namun jarak antar pemain jadi masalah. Bahkan ketika berada di area lawan, para pemain Vietnam tidak jelas mau main gimana. Serangan yang dibangun jadi tak efektif. Dari kekuatan yang dipakai untuk menyerang, tersendat-sendat menjadi tak jelas, imbuhnya. Rasa tidak puas masyarakat Vietnam ini masih bisa diredam Troussier di laga kedua FIFA Matchday melawan Suriah pada hari Selasa, 20 Juni 2023. Kemenangan jadi harga mati, namun juga ciamik dari segi permainan dan kualitas individu para pemainnya. Nah, bola lovers, akankah Vietnam mampu kembali ke performa mereka saat masih dilatih Park Hang-seo atau kembali menuai hasil kurang baik? Jika performa Vietnam seperti yang dirasakan masyarakat lokal, kondisi ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh timnas Indonesia. Dikutip dari media Vietnam soa.vn,
Potongan beton yang pecah di tribun Stadion Lestrade berjatuhan dan menimpa supporter. Insiden itu terjadi di tribun Stadion Lestrade pada paruh pertama pertandingan antara Timnas Vietnam dan Timnas Hong Kong Tiongkok pada malam 15 Juni 2023. Pecahan tribun lantai 2 jatuh ke kerumunan penggemar di bawah mengenai penonton muda. Para supporter di sekitar langsung memberi isyarat agar petugas medis penyelenggara pertandingan datang ke tribun untuk merawat korban. Untungnya, tidak ada cedera serius pada para penonton dalam insiden tersebut. Nah, bola lovers, kita beralih ke berita selanjutnya. Serupa Timnas Indonesia, ranking FIFA Malaysia tak berubah setelah menang telak di FIFA Matchday. Timnas Indonesia dan Malaysia punya satu kesamaan meskipun hasil pertandingan pertama FIFA Matchday pada Juni 2023 berbeda. Kedua negara serumpun tidak beranjak pada ranking FIFA pada Rabu 14 Juni 2023. Ya, walaupun Malaysia menang telak di atas Salomo dengan skor 4-1, hal itu tidak membawanya kepada posisi yang lebih baik, sedangkan Timnas Indonesia yang menuai hasil imbang skor 0-0 atas Palestina beraup tambahan poin yang kurang maksimal. Dalam FIFA Matchday kali ini, Timnas Indonesia dan Malaysia memiliki lawan yang jomplang. Timnas Indonesia menghadapi dua negara kuat yang levelnya jauh di atas. Pertandingan pertama kontra Palestina telah sukses digelar, tinggal menunggu juara Piala Dunia 2022 Argentina pada Senin 19 Juni nanti. Sedangkan Malaysia sedang dalam sorotan supporternya saat FIFA Matchday kali ini. Harimau Malaya gagal mendatangkan lawan sebenarnya. Sebelumnya, Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM berniat mengundang Yaman untuk FIFA Matchday. Namun hal tersebut mengalami penundaan dan penjadwalan ulang pada FIFA Matchday September 2023. Akhirnya Malaysia melawan Solomon dan juga Papua Nugini. Ya, meskipun menang pada laga perdana, posisi Malaysia tidak beranjak seperti Timnas Indonesia. Perlu diketahui, perolehan poin dalam FIFA Matchday ditentukan lewat bobot lawan. Malaysia meraup tambahan poin sejumlah 5,21. Hal itu didasarkan karena Harimau Malaya mengalahkan negara yang tak jauh posisinya. Malaysia menempati posisi 138 ranking FIFA, sedangkan Solomon berada di peringkat 134 ranking FIFA. Atas tambahan poin itu, Malaysia masih belum mampu menggusur Turkmenistan pada posisi 137 ranking FIFA. Sedangkan Timnas Indonesia yang meraup hasil imbang tetap mendapatkan tambahan poin. Seharusnya Garuda Senior mendapatkan tambah sejumlah 6,77 jika menang, karena pertandingan diakhiri dengan hasil imbang, maka Timnas Indonesia hanya mendapatkan 1,77 poin. Ya, perolehan itu hanya mempertebal koleksi poin di peringkat 159 ranking FIFA. Timnas Indonesia gagal menyalip Liberia pada peringkat 158 ranking FIFA. Alasan Garuda Senior tetap mendapatkan poin karena berhasil menahan lawan yang peringkatnya lebih di atas. Palestina bertengger di posisi ke-93 ranking FIFA. Menatap pertandingan ke depan, Timnas Indonesia dan Malaysia punya perolehan poin yang jomplang. Malaysia akan menjamu Papua Nugini pada Minggu 20 Juni 2023. Pertandingan yang digelar di Stadion Sultan Hizan Zainal Abidin hanya akan menambah poin di bawah pertandingan sebelumnya. Pasalnya, Papua Nugini terpaut jauh dari Malaysia dengan posisi ke-159 ranking FIFA. Sedangkan Timnas Indonesia akan meraih poin tertinggi jika mengalahkan Argentina. Laga Timnas Indonesia versus Argentina akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK pada Senin 19 Juni 2023. Jika Timnas Indonesia mampu menang atas Argentina, maka akan meraih tambahan poin 9,55. Posisi tersebut bisa membantu Timnas Indonesia untuk naik satu peringkat di angka 148 ranking FIFA. Poin yang diraih Timnas Indonesia cukup tinggi, pasalnya La Albiceleste merupakan peringkat 1 ranking FIFA. Jika pertandingan berakhir serupa saat kontra Palestina, maka Timnas Indonesia tetap mendapatkan poin meski imbang. Ya, kini menatap peluang Sinteyong untuk membuat ranking FIFA terbaik Timnas Indonesia dalam 11 tahun terakhir. Timnas Indonesia pernah memiliki ranking paling jeblok pada posisi ke-179 FIFA. Momen itu terjadi saat dibukukannya PSSI akibat konflik internal di tahun 2015. Ya, Timnas Indonesia tak bisa menambah ranking karena hak keikutsertaannya telah dicabut. Perolehan poin sangat turun drastis dari ranking tahun sebelumnya di posisi 159 di tahun 2014. Sinteyong dan para mantan pelatih Timnas Indonesia lainnya berhasil mengeluarkan catatan ranking paling buruk tersebut. Saat Sinteyong masuk di tahun 2020, Timnas Indonesia berposisi ke-170 dunia. Artinya, pelatih Korea Selatan itu berhasil membuat Timnas Indonesia naik 21 anak tangga. Sedangkan momen Timnas Indonesia punya ranking terbagus adalah di tahun 1998 silam. Timnas Indonesia berada di posisi ke-71 dunia dan menyandang predikat macan Asia.